Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang Kampung Lelembut. Cerita ini ditulis oleh Simple Man. Dan bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca karya-karya dari beliau, bisa langsung kunjungi ke sebuah link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Dan untuk itu langsung saja, tanpa perlu kita berlama-lama lagi, dan inilah Kampung Lelembut. Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun dahulu, sebelum masa pendatang berdatangan dan penghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal yang di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjakan kaki di kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya itu adalah gambaran nama yang tepat bagi gue untuk menyamarkan nama kampung gue sebagai pembuka sajian gue malam ini. Dikarenakan bila gue menunjukkan nama sebenarnya di kampung itu, takutnya akan membuat gue sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah karena menyangkut privasi gue dan warganya. Di sajian gue kali ini kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung dengan jari. Namun sebelum gue mulai, gak ada salahnya untuk gue mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi cerita ini bisa dipertanggungjawabkan dan gue sebagai si penulis tidak melebih-lebihkan kejadian ataupun pengalaman dengan mereka yang juga penghuni alam ini bersama kita. Malam itu hujan rintik-rintik, sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi, tidak ada orang yang akan mau apa lagi mau repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, berkisar antara umur 30-an tahun. Kaget bercampur penasaran karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana sendirian dengan bercahayakan lampu petromak yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin ada orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian itu terjadi berkali-kali setiap malam dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar. Selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri di pos ronda. Karena rasa penasarannya semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu, dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. Assalamualaikum, kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda yang tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa keluarga. Sinten gih? Kok ratau ketok? Ning kene sampean? Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawabnya, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini.
Tidak beberapa lama muncul seorang yang lain dengan baju koko dan peci hitam. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan. Yang tahu menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Bagimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Bagimon, sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya lalu ia duduk, bergabung bersama. "Ono potole, kok ono ning kene iki?" "Ada apa tanak, kok kamu ada di sini?" Untuk pertama kalinya pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. "Kulo diusir Pak kali Maharatu, boten gadah tempat tinggal. Saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat." Bagimon nampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu, yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Bagimon memilih untuk mendengarkan dengan seksama. "Oh ngono toh," kata Pak Muslim. "Wes ngene wes, udah begini saja. Ya pone awakmu tak kayak enggon, gawe panggon ben awakmu gak ganggu warga kene. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga sini," kata Pak Muslim. Bagimon masih terlihat bingung. "Nggih Pak, yen enten kulo purun." "Baik Pak, bila ada saya mau." Ono, ada," kata Pak Muslim. "Jenenge panggon sing tak tawarke jenengan Sapi. Nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu namanya Sapi." Bagimon nambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan yang lain sebagainya? Rupanya tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Bagimon serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya bapak istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. "Aduh pak, niki lho Pak, tak penduduk payung. Khawatir sampai durung mulai." "Aduh Pak, ini lho Pak, tak bawakan payung. Saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi." Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh niki to Pak, sing jenenge Sapi kuwi." "Oh ini Pak, yang namanya Sapi." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Bagimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Bagimon, Pak Muslim terlihat panik. "Asu tenan, setan si Jiki. Anjing, bener-bener setan satu ini," katanya sambil mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Ada apa toh Pak?" kata Bagimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. "Iki lho Mon, setan iki wis enak. Tak tawari awake sapi, tambah mlebu go awake bojoku. Bojoku ki dikira sapi palingan. Ini lho Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, tapi malah masuk ke badan istri saya. Apa dikira istriku ini sapi? Setan apa toh Pak?" "Loh, jadi awakmu rak roh ta sapa arek lanangmu iku?" Bagimon menggelengkan kepalanya. "Iku ngono ku menungso Mon. Iku pocong tekan pabrik gula iku. Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia Mon. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana." Kaget, Bagimon nampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu Bagimon berlari pulang dan mencoba untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita gue yang gue dengar dari Bagimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, gue gak berhenti tertawa karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun bila gue berpikir kembali, bagaimana bila gue jadi Bagimon yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah gue masih bisa tertawa? Tapi entahlah,
Untungnya sampai saat ini gue belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Sajian gue malam ini masih sangat panjang, karena ini masih awal sebelum kita bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini. Zaman gue masih kecil, gue selalu diwanti-wanti atau diperingatkan agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap itu mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan sebutan hantu wargul. Konon bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek krek krek. Layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin, maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu. Karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu wargul yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan dengan makhluk itu, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung kecil, namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet dengan bulu hitam yang lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabannya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung ini. Dahulu kala saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian. Saat gue dengar cerita ini dari tetangga gue yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu, beliau menceritakan bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dengan mulut terbuka lebar. Maka itulah pasti ulah makhluk ini. Pernah gue mengalami langsung kejadian dengan wargul, namun itu adalah hari yang sial bagi gue dan menjadi satu kenangan yang gak bakal pernah gue lupain. Ceritanya gini, waktu dulu gue ngaji di sebuah pondok pesantren baru, TPQ, banyak anak-anak desa gue yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu, meski hanya sebatas belajar mengaji. Sejujurnya sih gue enggan banget mengaji di sana, bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu itu. Gue berangkat sesudah maghrib dan sialnya, waktu itu cuma ada 3 anak yang pergi mengaji. Yang lain kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja gue, Udin, dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya sebelum Isya seharusnya kami sudah pulang. Namun karena terkendala sesuatu akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerangan jalan. Karena zaman itu masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati area pemakaman bikin gue gak nyaman. Berkali-kali gue bilang permisi meski dalam hati. Gak cuma gue, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang area pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan area pemakaman, maka tibalah di kebun bambu. Dan benar saja, baru saja menginjakan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan bergoyang. Lalu tiba-tiba kami semua mendengarnya. Krek, krek, krek. Kami berpandangan satu sama lain, tahu akan apa yang menimpa kami tanpa berpikir panjang. Gue langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama kali lari diikuti Jamal dan terakhir gue. Entah apa yang gue pikirkan malam itu, jauh lebih gelap dari biasanya. Gue lari tanpa mempedulikan sandal yang terlepas dari kaki gue. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana gue harus mencari lagi? Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandangan gue. Memang sial betul gue, karena gue yang paling kecil saat itu. Langkah kaki gue gak selebar mereka berdua. Belum juga gue memikirkan itu, tiba-tiba kaki gue terperosok masuk saat tersandung sulur-sulur bambu yang gak gue lihat di depan gue. Sontak gue terjatuh dengan wajah menghantam tanah, keras sekali, sampai kening gue sakit sekali. Lalu suara itu kembali. Dan benar saja, belum gue berdiri di depan gue melihat makhluk kecil. Tingginya gak lebih dari tinggi dari anjing milik tetangga gue.
Mungkin seukuran ayam kampung, matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet lengkap dengan taringnya. Ketika makhluk itu bersuara, "Kriak, kriak, kriak," di depan gue, tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara gue terus melihat makhluk itu terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang gue dengar dari cerita tentang hantu ini adalah hantu ini biasanya menggeliti korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata yang penuh terbuka. Namun yang gak gue tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggeliti korbannya. Dan ada lagi yang pernah gue dengar dari makhluk ini, meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejarannya. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman Wargul, yaitu dahan pisang. Wargul sangat takut dengan suara cambuk yang keras, dan suara cambuk bisa dihasilkan dari dahan pisang yang diinjak sampai membentuk sulur yang meliuk, sehingga ketika dilecutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambuk yang berlegar. Sayangnya tidak ada kebun pisang di area kebun bambu, hanya dahan dan sulur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi gue pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri, seperti menunggu reaksi gue. Pasrah, itu yang dulu gue pikirkan, sampai gue mendengar suara cambuk dilecutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju gue sembari menghantamkan cambuk dari dahan pohon pisang. Ketika itu juga gue bisa melihat makhluk itu berlari cepat sekali, menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini rupanya. Udin dan Jamal tidak meninggalkan gue. Saat mendengar suara Wargul, mereka sudah diperingatkan. Karena Wargul biasanya hanya mengejar satu orang. Yang paling lambat, Wargul tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali. Dan untuk itulah pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang, karena mereka tahu gue gak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga, dan setiap kali gue bertemu dengan Jamal dan Udin, gue selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami di mana kami bertemu dengan Wargul yang akan terus gue ceritain untuk anak-anak gue kelak. Satu hal lagi, gue bakal jelasin konon menurut kabar yang gue dengar. Kemunculan Wargul biasanya menjadi pertanda, bukan pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara Wargul, sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan yang tengah mengamati. Siapa itu? Dia yaitu Wewe Gombel. Namun nanti gue akan ceritain Wewe Gombel ini, karena yang gue ceritain berikutnya adalah makhluk hitam yang besar yang dulu suka sekali memakan gabah. Warga kampung gue memanggilnya dengan Kemuning Ireng, atau lebih dikenal dengan sebutan Buto. Pertama kali gue dengar cerita ini dari desa sebelah. Masih satu kecamatan dengan desa gue, suatu malam terdengar suara-suara seorang tampak tengah mengunyah. Semakin lama suaranya semakin intens. Karena rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya tidak ada siapapun di sana, tapi suaranya masih terdengar. Dengan berbekal obor di tangan, Pak Salim tetap mencari. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Berjalan di atas rumputan basah di samping sawah, Pak Salim masih mencari sumber suara itu. Sampai ia berhenti di atas tumbukan padi yang sudah dibabat dan menyisakan akar liarnya. Di sana Pak Salim melihatnya. Sosok makhluk yang tinggi hampir setara dengan pohon mengkudu, besarnya kurang lebih 3 lelaki dewasa gemuk, kulitnya hitam legam dengan mata kecil di bawah. Sosok itu menyaruk-nyaruk bekas gabah, memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar. Seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat hal itu, Pak Salim sampai harus menahan napas, karena Pak Salim tahu makhluk apa yang ada di hadapannya itu. Menunggu sendirian, Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi. Dan benar saja, setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pergi. Langkahnya tersaru-saru. Yang Pak Salim ingat hanya satu: bau tubuhnya seperti bau ubi dipanggang dalam api. Berpikir bahwa Pak Salim sudah aman, beliau menceritakan ini pada semua orang. Beberapa menanggapi dengan tidak percaya, yang lain menanggapi dengan ngeri. Dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim bercerita pada tetangganya. Wajahnya pucat mendengar tutur kalimat Pak Salim, seolah setiap kalimatnya seperti racun. Dengan gagap, tetangga Pak Salim memberitahu sebuah mitos tua tentang makhluk yang suka memakan gabah. Kemuning Ireng, katanya. Menurut kepercayaan, Kemuning Ireng memang berkeliaran setiap malam. Biasanya ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja panen.
dan sesiapa yang melihat kemuning ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakan pada siapapun. Karena orang Jawa percaya kemuning ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang lebih memuaskan. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Siapapun yang melihat kemuning ireng, ia dilarang keras menceritakan wujudnya pada siapapun, karena kemuning ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja kemuning ireng itu memang sedang mengujinya dengan cara berpura-pura tidak tahu. Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk ini, Pak Salim mulai diliputi rasa takut. Setiap malam beliau akan berhenti di pintu rumah melihat keluar dari jendela, berharap makhluk itu tidak datang menemuinya malam demi malam. Dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar. Aroma ubi yang baru saja dibakar di bara api. Pak Salim terdiam, melihat sesuatu yang mendekat. Di zaman itu tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata atau semen. Karena rumah zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu, Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat, namun aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama aroma itu menghilang, lenyap begitu saja. Pak Salim kembali mengintip, apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dilihatnya dari sela-sela bambu dalam rumahnya dan benar saja, bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa Pak Salim ini sudah aman, Pak Salim bergegas untuk menuju kamarnya. Namun, kaget bercampur kebingungan, Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri. Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya, sedang tidur bersama istrinya. Rupanya itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya, sampai ia sadar aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti aroma ubi rebus. Disitulah Pak Salim sadar makhluk itu, entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya setelah kejadian itu Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila. Istrinya yang pertama kali tahu, namun banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim karena kekelakuannya tempo hari, yang menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semuanya pada istrinya. Apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari kemuning ireng, dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama, mati secara tidak wajar, dan yang kedua yaitu menjadi gila selama-lamanya. Mbah Putri adalah salah satu tetua paling dihormati dulu di kampung ini. Karena sebelum kampung ini benar-benar berdiri seperti saat ini, Mbah Putri lah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang gue sering dengar dari orang-orang, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya. Akan tetapi ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Apa itu? Kabarnya di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia yang tinggi besar. Beberapa penyebutnya dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri. Dan berapa jumlah mereka? Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan. Menurut apa yang gue dengar dari cerita orang-orang yang mengikuti Mbah Putri, hampir seperti sebuah pasukan kerajaan. Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ditakuti, yaitu dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung tepat di depan warga kampung. Benarkah Mbah Putri begitu misteriusnya? Kali ini gue akan ceritakan detail siapa Mbah Putri itu. Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbah Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula dekat kampung gue. Saat sebelum kampung gue dihuni, yang ada di sini hanya sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang. Di kiri kanan rumah pun hanya ada tanaman-tanaman liar. Saat itu keadaan kampung ini nyaris seperti alas kecil, begitu sepi dan mencekam. Selama pernikahan Mbah Putri dengan suaminya Menir, Mbah Putri belum juga dikaruniai seorang anak. Kabarnya banyak gosip yang berkembang bahkan sampai ke suami ke-14-nya beliau. Mbah Putri kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan lelaki manapun, termasuk suaminya sendiri. Namun itu hanya sebuah rumor. Yang terjadi adalah suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik atau lahan tebu dan jaraknya yang tidak terlalu jauh dari desa gue.
Karena sendirian inilah kabarnya Mbak Putri seringkali berinteraksi dengan mereka yang berbeda dengan alamnya. Disinilah pertanyaan terbesar gue. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbak Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbak Putri memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatnya kah beliau, sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau termasuk para tetua kampung. Namun ada cerita yang selalu membuat gue merinding tiap kali gue ingat. Seingat gue sampai saat ini, gue gak pernah tahu ya bagaimana wajah atau rupa Mbak Putri, namun ibu selalu mengatakan bahwa gue seringkali didatangi oleh Mbak Putri. Bahwa ibuku bercerita bahwa Mbak Putri sudah menganggap gue sebagai anaknya. Sekarang tiap gue ingat nama beliau, gue selalu terbayang wajah wanita tua yang gak pernah gue lihat secara nyata. Namun wajah wanita tua itu selalu terkenang, termasuk ketika gue melihat Nini Towo. Wajahnya nyaris sama persis mungkin itu wajah Mbak Putri. Gue gak tahu sih. Kembali lagi ke cerita Mbak Putri. Disinilah dulu Mbak Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang terbuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Setiap hari patung itu terus bertambah, lagi dan lagi sampai halaman Mbak Putri penuh dengan patung-patung itu. Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi dalam rumahnya mereka. Disinilah awal kengerian itu muncul karena patung yang terlihat seperti boneka pusaka itu. Kabarnya, di setiap patung jerami itu ada jin yang mendiaminya. Setiap malam ketika hari mulai gelap, seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman. Berbeda dengan suaminya, Mbak Putri senantiasa memasang wajah penuh senyuman yang diartikan melihat seperti anaknya sendiri. Lambat laun, suaminya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan. Mbak Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya, bahkan sampai ajal menjemputnya. Mbak Putri kemudian kembali menikah. Suami keduanya beliau juga bernasib sama. Lama-kelamaan tak apa yang terjadi di rumah itu, tiba-tiba saja jatuh sakit. Lalu kemudian berujung pada maut kembali. Disinilah mulai banyak pendatang yang menempati lahan di kampung ini. Disinilah kakek gue membuka lahan pertama. Yang anehnya, saat kakek gue datang, dia sempat bertamu di rumah Mbak Putri. Berceritalah kakek gue waktu itu, rumah Mbak Putri kabarnya ramai oleh suasana tidak mengenakan, dan benar saja rupanya pasak-pasak yang dipasang memang bukan pasak sembarangan. Rupanya itu adalah cara Mbak Putri untuk melindungi dirinya. Melindungi dari apa? Nanti gue jelasin. Karena sejujurnya cerita Mbak Putri ini sangat panjang, jadi kelak gue akan ceritakan detailnya, bukan sekarang. Di pernikahan berikutnya itulah Mbak Putri baru diketahui bahwa beliau adalah Banu Laweyan. Apa itu Banu Laweyan? Banu Laweyan adalah mereka-mereka yang umumnya sudah disukai oleh jin sejak pertama mereka lahir. Jin ini tidak pernah berniat untuk merasuki atau menjelakai, sebaliknya mereka menjaga si Banu Laweyan, namun dengan catatan tidak boleh ada yang berani-berani mendekati seorang Banu Laweyan, apalagi menikahinya. Karena jin ini akan terus dan terus membuat pasangan Banu Laweyan tersiksa, lalu kemudian meninggal. Cara membunuhnya menurut orang yang tahu perihal fenomena ini, setiap malam hari ketika sudah lelap, jin ini akan menghisap darah pasangannya perlahan-lahan, dan hal ini yang melambat laun menjadi rasa sakit hingga berujung kematian. Namun biasanya Banu Laweyan hanya berakhir di pernikahan ketujuh, karena setelah pernikahan ketujuh Banu Laweyan terlepas dari ikatan jin itu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Mbak Putri bisa menikah hingga 14 kali? Jawabannya adalah karena yang ikut Mbak Putri bukan satu jin saja, melainkan satu pasukan jin. Jadi gue akhiri soal Mbak Putri dan Banu Laweyan. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Nyai Pigi. Tidak ada yang tidak tahu bila mendengar nama Nyai Pigi, terutama warga RT 5. Karena kabarnya Nyai Pigi tinggal di daerah ini. Desa ini memiliki nama RT, di mana RT 5 adalah RT yang paling dekat dengan rawa dan area pemakaman. Serta RT 5 merupakan RT yang paling sepi warganya. Bahkan jarang satu rumah ke rumah yang lain sangat jauh. Selain itu, RT 5 juga adalah RT yang paling subur, sejuk dan nyaman. Karena masih ditumbuhi banyak pohon, jadi cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT 5. Namun kenyamanannya, RT 5 seperti tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Kenapa? Karena ketika hari petang, RT 5 adalah RT yang paling mengerikan. Bukan hanya karena sepi dan gelap gulita, namun karena banyaknya aktivitas dunia lain yang kadangkala bersinggungan dengan warga, termasuk kehadiran Nyai Pigi. Siapa Nyai Pigi? Nyai Pigi atau yang lebih dikenal
dengan Peggy yang berarti perawan, adalah sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda, namun inti kehadirannya sama, yaitu bahwa Nyai Peggy adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah, sehingga ia bergentayangan dan suka menampakkan diri pada laki-laki. Namun faktanya Nyai Peggy lebih sering menampakkan dirinya di hadapan anak buncit, yaitu anak terakhir, Yudi. Adalah teman gue sewaktu SMP, rumahnya ada di RT 5. Dulu Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai Peggy yang menurutnya ia tinggal di pohon juwet samping kamarnya. Rumah Yudi sendiri berdiri di atas tanah paling ujung, berdekatan dengan kebun bambu. Tetangga terdekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Bagiso yang menempati lahan kebun bambu. Setiap petang rumah Yudi pasti sudah ditutup, dan memang zaman dulu selalu seperti itu. Kamarnya sendiri berada di belakang, dan di samping kamar Yudi ada sebuah pohon juwet tua. Semua orang pasti tahu apa pohon itu. Sejak dulu memang pohon juwet menyimpan sejuta misteri, karena menurut kabar pohon juwet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lembut, termasuk pohon juwet samping kamar Yudi. Setiap malam Yudi mencium aroma melati yang menyengat dari luar kamarnya. Aroma melati bukanlah hal asing bagi mereka yang sudah terbiasa menciumnya, karena mitosnya aroma melati seringkali dikaitkan dengan kehadiran tiga makhluk: kuntilanak, sundel bolong, dan Nyai Peggy. Namun kali ini tidak hanya aroma melati yang tercium, namun sebuah ketukan dari jendela kayu kamar Yudi. Tak tak tak. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya, apalagi melihatnya, karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya. Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya. Tepat di bawah pohon juwet ada seorang yang sedang berjongkok. Ia mengenakan gaun putih dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya Yudi mendengar suara lirih seperti suara yang sedang bernyanyi, membuyarkan kantuk Yudi. Berbekal nekat dan penasaran Yudi mengintipnya. Ketakutan adalah hal pertama yang Yudi rasakan. Meski membelakangi, namun Yudi tahu suara itu berasal dari dia yang ada di sana. Nadanya hampir menyerupai nada sinden yang biasa terdengar di pagelaran wayang. Lama Yudi mengamati sampai ia membalikkan wajahnya. Setelah itu Yudi melesat ke tempat tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja ia lihat. Apakah semuanya berakhir di sini? Kabarnya semenjak kejadian itu Yudi seringkali merasa bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah ketika Yudi melihatnya duduk di lemari baju Yudi, menatapnya dengan bibir tersenyum. Meskipun begitu, Yudi mengatakan bila Nyai Peggy tidak pernah sampai membuatnya celaka, hanya menampakkan dirinya sesekali, seolah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi. Sundel bolong. Ada salah satu jalan di kampung gue yang bisa dikatakan paling dihindari, karena di jalan ini seringkali terlihat seorang wanita yang cantik dan jelita tengah duduk menunggu pedagang keliling lewat. Hanya saja di punggung wanita ini ada sebuah lubang menggagah. Iya, warga kamu memanggilnya sundel bolong. Tidak sedikit mereka yang pernah bersaksi melihat makhluk yang satu ini, karena kecantikannya kadang membuat seorang tidak sadar. Termasuk Cak Mun yang dulu seringkali berjualan bakso dagangannya di kampung gue. Setiap kali ia akan lewat jalan itu, seolah-olah firasatnya selalu diliputi perasaan tidak enak. Namun ia tidak dapat menolak karena jalan ini merupakan akses satu-satunya untuk ke kampung gue. Singkatnya, ada sebuah buk kuning atau tempat duduk yang dibangun dari semen dan biasanya digunakan warga untuk nongkrong karena tempatnya sendiri berada di perempatan antara RT 4 dan RT 3. Disinilah biasanya terlihat seorang wanita tengah duduk sendirian. Cak Mun yang tahu bahwa wanita itu tengah duduk sendirian itu bukanlah manusia, berusaha bersikap wajar sewajar-wajarnya. Namun setiap kali melewati wanita itu, Cak Mun selalu mencium aroma amis daging ampela. Berbeda dengan Cak Mun, dulu ada penjual nasi goreng yang tidak tahu menahu tentang cerita ini, sehingga ia melewati jalanan ini sendirian dan melihat wanita muda itu tengah duduk memanggilnya. Sepanjang malam, si penjual dibuat heran karena wanita itu sudah memesan lebih dari 7 porsi sendirian. Meski begitu, ia belum menaruh curiga sedikit pun. Setelah selesai, si wanita membayar penjual nasi dengan uang yang sangat banyak, sehingga ia berpikir bahwa malam ini sungguh mujur. Sampai si wanita mengatakan, "Mas, nyuwun tolong sakit mas. Mas, bisa minta tolong." Mendengarnya itu, si penjual nasi goreng bertanya, "Tolong apa?" Si wanita ini hanya mengatakan bahwa punggungnya gatal dan tangannya tidak sampai. Meski awalnya ragu karena dianggap tidak sopan, akhirnya si penjual nasi goreng menyanggupinya.
Berbekal ketidaktahuan, si penjual nasi goreng mulai menggaruk-garuk punggungnya. Dan aneh karena kulit si wanita itu ketika digaruk tiba-tiba mengkerut, seolah ikut tercabut. Selain itu ada aroma ampela yang sangat amis dan berbau yang membuat si penjual tidak nyaman. Dari hal-hal seperti itu, si penjual nasi goreng mulai merasa curiga. Sampai di kuku jarinya ia mendapati belatung di sana. Kaget, si penjual nasi goreng melihat wanita di hadapannya. Rupanya wanita itu sudah berubah. Rambutnya panjang terurai dengan berantakan, sementara itu baju yang ia kenakan menjadi kain kafan panjang dan tepat di punggungnya. Si penjual melihat daging terkoyak membentuk lubang besar. Di sana ia melihat ada puluhan belatung. Akhirnya suara tertawa cekikikan. Si penjual tumbang, jatuh pingsan dan baru ditemukan warga keesokan harinya. Akhirnya si penjual diberitahu bahwa yang menemuinya semalam adalah jelmaan sundel bolong yang memang suka usil di kawasan dekat sini. Takut dan ngeri, semenjak saat itu warga sepakat memberikan pencahayaan di jalan ini. Sehingga saat ini jalan itu masih terkenal dengan cerita ini. Meski penampakan sundel bolong di jalanan ini sudah tidak pernah terdengar lagi, yang berikutnya akan menjadi penutup thread ini, sekaligus salah satu cerita yang gak akan pernah gue lupain, yaitu keranda mayat yang berjalan sendiri mengelilingi kampung. Begitu terkenalnya cerita ini sampai pernah masuk koran lokal. Dan bila kalian pernah mendengar cerita keranda mayat yang berjalan sendiri, mungkin dari kampung gue lah cerita itu pertama kali muncul. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin Allahumma amin. Wallahumma fiq ila aqimit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.